Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 April The Mini Station. Selamat pagi Mini, apa kabar Anda? Awal pekan seperti biasa, selalu bahagia dan selalu ceria dan bersemangat sekali. I love Monday. Dan jam 10 sampai dengan jam 11 kita akan berbincang-bincang tentang marketing, tentu saja dalam Market Corner. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0878 333 400 untuk WA atau melalui Instagram Live. Kita ada giveaway dari Coca-Cola Biskuit Halal untuk kamu yang beruntung tentu saja. Dan Anda bisa mendengarkan siaran ini di Up Radio 98.5 FM dan juga live streaming kami di upradio.id serta di Instagram Live. Yang saat ini kita sudah berhadapan dengan Ki Guru yang pas banget dengan informnya hari ini menggunakan sebuah mahkota kebesaran. Ini guru-guru yang ini ya olah jiwa gitu ya. Jadi dalam itu menggunakannya begini. Kita sapa dulu Mas Tom. Selamat pagi Mas Tom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Pagi, alhamdulillah, luar biasa. 2 minggu kita nggak ketemu ya Mas. Iya betul. Iya, sudah 75 tahun aja tuh Indonesia merdeka. Nah, dan luar biasa. Kita juga merdeka jiwa dan raga sehingga kita bisa melakukan eksperimen apa saja untuk kebaikan bersama. Ya. Baik, Tom. Hari ini ada yang memberikan bisikan kepada saya untuk bicara tentang ini bukan halu ya. Ini adalah topik yang kita angkat yaitu e-commerce dan marketplace. Biasanya orang biasa lah ya bahasa itu bicara soal bisnis online ya. Itulah itu yang disebut dengan marketplace dan juga e-commerce. Nah, sebetulnya dua ini apakah sebuah istilah saja dengan apa Mas? Kalau juklak kemudian fungsi dan ininya sama atau seperti apa sih sebetulnya Mas kalau kita bisa memberikan sebuah pengetahuan juga ya tentang e-commerce dan juga marketplace. Ya, kalau di Indonesia kan banyak yang salah kaprah lah ya. Banyak yang salah kaprah. Jadi e-commerce sendiri itu sebetulnya secara mudahnya adalah semua aktivitas jual beli yang dilakukan melalui online atau melalui internet itu disebut e-commerce. Oke. Nah, kalau marketplace itu adalah salah satu bentuk dari e-commerce. Jadi misalnya saya melakukan aktivitas pemasaran, saya membeli barang melalui online, saya melakukan pembayaran melalui online itu namanya e-commerce. E-commerce. Nah, betul. Oke. Nah ini belum kita menjelaskan yang marketplace-nya dan secara detail sudah ada yang tanya nih. Santilala Rendra. Selamat pagi Santilala. Mas Tommy, dulu saya sering ketemu di perusahaan operator titik. Sukses selalu ya Mas Tom. Terima kasih Mbak Santi ya. Gak usah disebut kalau Indosat gitu ya. Gitu ya. Jadi kodenya itu sudah nggak ngerti ya. Jangan-jangan penggemar beratnya Mas Tom ini ya. Ya, Mas Tom, kita kembali lagi ke laptop. Tadi itu ya, ternyata marketplace itu bagian dari e-commerce sebetulnya. Ya, salah satu bentuk dari e-commerce. Karena kan marketplace itu kita menawarkan barang, kemudian ada pembayaran secara online. Nah, itulah yang disebut e-commerce gitu. Jadi e-commerce itu pokoknya semua aktivitas jual beli yang melalui internet. Melalui internet, itu namanya e-commerce. Iya. Memang orang sering memudahkan saja ya, atau keren lah gitu ya, marketplace gitu. Nah, artinya sebetulnya berbeda sekali. Baik, ini sudah ada yang bertanggung jawab memberikan ide. Ini dia bertanya nih dari Hana. Selamat pagi, April. Yang ingin saya tanyakan berarti kalau kita misalnya memulai dagang, selama ini kan saya hanya jualan sendiri lewat online. Nah, untuk masuk kepada misalnya toko-toko online yang sudah terkenal itu, apa keuntungan dan kelebihannya, Mas Tommy? Terima kasih. Jadi selama ini dia sendiri ya melakukan penjualan lewat online. Lewat marketplace maksudnya, toko-toko online tuh maksudnya apa ya? Marketplace atau gimana tuh? Dia itu sebut judul nggak apa-apa ya, misalnya nggak apa-apa. Tokopedia, misalnya Tokopedia, Shopee dan lain-lain.
Ya, sebetulnya semua media online yang kita gunakan, baik marketplace atau kita menggunakan sosial media atau website, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, memang kalau yang dianggap mudah ya, yang dianggap mudah sekarang adalah jualan di marketplace. Karena Mhm. banyak sekali fasilitas yang sekarang dikembangkan oleh mereka yang memudahkan kita untuk jualan. Tetapi tetap kalau misalnya kita nggak konsisten merawat akun kita di sana ya tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Dan Oke, ada tips dan triknya juga untuk jualan di marketplace-marketplace marketplace. tersebut. Betul. Oh. Jadi kita nggak bisa ya Mas, kemudian sudah mentang-mentang masuk di marketplace yang sudah terkenal gitu, terus kita Hmm. buka aja nggak aktif itu juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi misalnya Hmm. kita buka akun, kemudian kita upload produknya, udah terus ditinggal, nggak bisa juga Mm-mm. seperti itu. Jadi kita harus tetap melakukan aktivitas di sana, dan sekarang kan hampir semua marketplace itu ada fasilitas siaran langsungnya, ada video streamingnya. Oke. Nah, silahkan dimanfaatkan itu untuk mendongkrak performa dari akun marketplace kita. Salah satu caranya seperti itu. Oke. Yang pasti ada keuntungan dan kelebihannya ya. Artinya ini harus dipelajari dulu ya. Masing-masing Iya, marketplace itu iya, ada kelebihan. Nah, itu yang harus kita paham. Jadi nggak betul. ikut-ikutan. Heeh. Baik. Nah, kalau menurut Mas Tom sendiri, wah ini memang dia lagi curhat nih. Kalau menurut Mas Tom sendiri, dari marketplace yang ada, mana yang bisa direkomended untuk saya yang masih ingin mencoba baru ini Mas, yang selama ini jualan kecil-kecilan sih. Produk dia adalah fashion. Yang direkomendasikan ya semua. Semakin banyak di Jadi beberapa toko itu semakin mudah dikenal orang. Gitu Mas? sebaiknya gini, sebaiknya Gimana? kita pelajari dulu satu-satu. Jadi misalnya Bukalapak itu apa sih? Dia Mm-mm. fokusnya atau fasilitasnya apa saja. Kemudian Tokopedia fasilitasnya apa aja. Kemudian Shopee fasilitasnya apa aja, Lazada dan seterusnya. Nah, dari semua marketplace tersebut, yang paling cocok nih sama kita, kayaknya Shopee bagus nih karena dia ada free ongkir dan sebagainya. Ya sudah, Mm. kita dalami satu dulu nih. Kalau misalnya belum kuat untuk mengendal beberapa akun, ya satu dulu. Satu dulu dikuasai dengan benar. Ini triknya gimana ya? Karena di sekarang di setiap marketplace itu ada kayak apa namanya? Tutorialnya, cara menjualnya, cara membuat akun yang bagus dan seterusnya. Nah, itu dipelajari dulu. Jadi semua media itu sebenarnya efektif. Yang bikin nggak efektif kan kita sendiri sebetulnya, ya kan? Ya, makanya supaya kita cocok dengan media-media tersebut, ya dipelajari dulu satu-satu nih. Jadi seperti Iya. itu. Dan kalau bisa sih jangan apa ya, jangan jangan kata orang sih. Ya kata orang kita sebagai ilmu aja. Oh iya kita amati. Oh iya si A begini, si B begini. Mhm. Aku cocoknya si C nih. Ya udah hajar dulu si C gitu. Oke. Dan ini betul-betul harus dipelajari ya dengan intens. Jadi Oh misalnya tadi iya. sudah disebutkan beberapa, pasti di situ ada kelebihan dan kekurangannya ya Mas ya. Betul, karena kalau di semua media itu kan nanti ada ininya nih, ada bagaimana cara membuat judul yang baik, Oke. kemudian bagaimana membuat deskripsi yang baik, seperti itu. Terus nanti ada Mhm. triknya bagaimana supaya mendapatkan free ongkir gimana, supaya bisa ikutan program flash deal gimana, dan seterusnya. Mhm. Itu masing-masing ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Iya. Tapi yang pasti semua bagus. Hana silakan dan harus dipelajari karena kuncinya kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Kalau di sana sudah Betul. banyak fasilitas tapi kita adalah orang yang tidak konsisten, kemudian Iya, juga pengennya tinggal oke, bim salabim tidak ada. Dunia ini tidak sulapan tapi berproses. Oke. betul. Ini ada lagi yang bertanya lewat WhatsApp. Kita tinggalkan Hana yang sudah memberikan usulan untuk topik. Sekarang kita menuju ke 087728 sekian-sekian. Selamat pagi kakak. Oh, baik adik. Dari Kang Ipin di Gayam Sari. Mau tanya nih kak. Loh kok biskuitku kol? Kita lagi ngobrolin soal market corner. Tapi untuk yang mau bisnis biskuit Coca-Cola ada, biskuit Coca-Cola reseller online ya. Nanti bisa ditanyakan di Apridio berikutnya.
Oke, baik. Nah ini ada Mbak Santi ini mau curhat juga nih. Setelah tidak lagi di ISAT, saya usaha interior dan pertanian alpukat mentega. Wow, enak banget gitu Mbak. Selama ini sangat senang karena reseller saya ikut maju dan punya hasil. Reseller banyak teman ISAT dulu. Oh gitu. Oh, Ini keren, kayaknya keren. mau ini ya reunian gitu ya. Iya. Bersama lulusan dari sana. Ya, Mas Tom, Mm-mm. apa ada tip-tip khusus ketika kita sudah memilih salah satu marketplace itu untuk mempromosikan produk kita, Mas? Ya, yang pertama kita harus kenal dulu si marketplace itu punya kelebihannya apa aja sih. Nah, kita manfaatkan semua fitur yang ada di sana. Kalau saya pribadi sih belum terlalu fokus di marketplace ya. Ya kita masing-masing punya cara sendiri lah mau menggunakan media apa. Tetapi ketika kita memilih satu media ya dikuatkan gitu loh. Ya kita belajar ke orang yang tepat. Kalau yang di marketplace kan banyak sekarang lah yang teman-teman apa namanya teman-teman pendamping dari masing-masing marketplace itu kan sekarang banyak. Bahkan ikut kelasnya mereka kan gratis. Nah itu terus saja ditanyakan apa yang belum paham gitu kan. Jadi kita lepaskan ego kita dulu untuk belajar sesuatu dari sana. Supaya apa? Harapannya produk yang kita jual tuh bisa ditemukan dengan mudah sama orang di marketplace tersebut minimal. Kemudian secara umumnya ditemukan secara mudah di internet seperti itu. Ya. Jadi memang kembali lagi ke kita ya, dari Andy nih. Iya. Selamat pagi, Radio. Saya ingin bertanya, untuk harga enakan jual sendiri apa gabung di marketplace sih Pak? Karena saya kalau dihitung-hitung nanti harus potongan harga berapa dan harus dijual berapa. Kira-kira kalau saya sih lihatnya di situ saja. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada nggak negosiasi yang bisa dilakukan dengan marketplace itu sendiri agar kita harganya tidak jatuh? Andy. Ini kalau gitu biasanya ada ya Mas pakem-pakem berapa persen gitu ya? Nggak tahu deh. Ya, ada potongan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing marketplace dan kita tidak bisa nego ya. Kita tidak bisa nego kecuali kita mungkin di sana tuh apa namanya penjualannya boom banget gitu ya. Mungkin kita bisa nego. Tapi intinya adalah harga ya kita yang kendalikan sendiri, baik jualan sendiri maupun jualan di marketplace. Itu harga ya kita yang kendalikan seperti itu ya. Seperti kalau misalnya yang kuliner kan kita gabung ke GoFood, itu kita harus up kan harganya supaya untuk mengcover si apa namanya si potongan-potongan dari media tersebut. Jadi ya kita kendalikan aja nggak ada masalah sih. Iya, namanya juga bersinergi ya. Jadi ada apa ya berbagi keuntungan dalam situasi ini. Nah kan tinggal kalau misalnya akhirnya wah ini berarti saya harus menaikkan harga nih. Ya berarti kita juga menaikkan kualitas dari foto yang akan kita tampilkan sehingga fotonya tidak lagi asal-asalan supaya produk kita nampak apa namanya sesuai dengan menarik harga itu. Ya, menarik dan sesuai dengan harganya ya berarti kita minimal adalah menyiapkan foto yang baik. Oke. Jadi semuanya harus disiapkan, terutama itu karena kita di online, orang melihat gambar ini yang penting bagaimana angle itu betul-betul sellable gitu ya Mas, sangat menjual. Betul. Baik, Galih, tidak pakai Ratna di Semarang. Minta tips dong Pak untuk menjadi e-commerce pemula apa yang harus dilakukan pada awalnya. Oh ada e-commerce pemula juga nih. Jadi jangan sampai salah dengan istilah ya. E-commerce tuh misalnya nih, saya transfer ke Mbak Santi melalui M-Banking itu kan melalui internet ya. Itu udah e-commerce. Jadi saya transfer uang ke Mbak Santi melalui internet tuh itu adalah e-commerce gitu. Nah, bukan jual beli padahal ya Mas? Bukan jual beli. Jadi saya transfer uang melalui internet itu sebutannya e-commerce gitu. Jadi hati-hati dengan istilah ya. Jadi e-commerce sama marketplace itu sangat beda. Atau dagang online, jualan online sama e-commerce itu adalah salah satu bentuk dari e-commerce saja jualan online itu sebetulnya. Jadi tidak menggunakan cashless, tidak menggunakan cash money, tapi itu tadi ya, iya, e-money ya. Betul. Oke. Ini dari Mbak Santi Lelah bertanya,
Ada tambahan jawaban lagi atau langsung ke pertanyaan? Ya, tadi apa pertanyaannya, Mbak? Pemula ya? Ya, kalau pemula sebaiknya kita ya tentunya harus punya produknya dulu. Dan yang paling penting dari seorang pemula adalah saya melakukan jualan online itu untuk apa itu dulu. Apakah untuk menutupi biaya hidup selama sebulan atau untuk bayar hutang dan sebagainya. Dan kalau sudah punya tujuan itu dibesarkan supaya apa? Supaya kita semangat melakukannya gitu. Karena di awal-awal itu pasti semualah ya. Semua yang di awal pasti butuh effort yang sangat besar. Nah, kebanyakan dari kita itu nggak tahan effort besar di awalnya ini gitu loh, Mbak. Ya kan, aduh, aku udah posting nggak ada yang nge-like, nggak ada yang respon. Aku udah begini nggak ada yang respon, kok belum ada yang beli. Kayak kemarin kan, yang beli apa? Yang datang nggak beli. Yang datang nggak beli, yang beli nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Nah, itu ujian di awal tuh. Sehingga kita harus evaluasi kan. Iya, saya tuku saya teko ya Mas. Makanya, nah itu harus kita evaluasi kenapa terjadi seperti itu. Jadi teman-teman buat yang pemula harus gede dulu nih tujuannya supaya selalu semangat ya kan. Saya melakukan semua ini tuh untuk apa gitu. Sehingga ketika ada ganjalan atau ada kerikil di tengah jalan tuh tetap ayo sikat. Jadi kayak ngejar cewek lah kayak gitulah. Gunung akan kudaki, gitu ya? Laut akan kuseberangi. Ya, wah, gombalnya itu ya. Tapi itu memang untuk memacu ya. Bagaimana gas pertama ini harus betul-betul kenceng, sehingga kita betul-betul ingin melakukan itu, maka perlu lagi tuh goal apa yang mau didapatkan. Betul, karena gini juga Mbak Santi, saya banyak juga menemui teman-teman yang dia tuh latah ya, enak ya dia jualan online. Produk kok laku laris enak gitu. Jadi jualannya tuh cuman latah aja ikut-ikutan. Nah padahal teman yang dicontoh ini adalah dia punya tujuan yang sangat besar dan penting. Nah ketika teman-teman yang mencontoh hanya sekedar mencontoh karena pengen kok laris gitu kan. Ketika menghadapi masalah ya dia berhenti gitu. Tetapi teman yang dicontoh karena dia punya tujuan besar dan penting dia akan terus ini gitu. Terus jalan maju terus. Bedanya di situ sih. Benar. Di antara itu kadang-kadang itu tadi Mas ya cuma ngeliat seneng ya jualan online. Coba ini yang mungkin belum niatnya utuh membuat di tengah jalan jadi patah. Kadang-kadang kan dia cuma jualan online kok bisa beli mobil baru ya. Padahal kita nggak tahu dia tiap malam itu nggak tidur ya kan. Dia berjuangnya nangis-nangis, aduh ini harus begini harus begitu gitu. Itu yang banyak yang nggak dilihat yang kayak gitunya. Yang dilihatnya mobil barunya. Prosesnya ogah ya. Nah ini yang harus sadari bersama bahwa ketika mungkin sebetulnya kita bisa mencontoh ketika Mas melihat postingan orang-orang yang memang sukses itu. Bisa dilihat ya, ini serius, kemudian ini menggunakan postingan gambar yang profesional dan seperti apa, mungkin itu yang belum dilirik sedetil itu. Baik, ini teman kita Mbak Santi Lalarendra ada pertanyaan nih Mas. Bagaimana kita dapat mempertahankan reseller kita agar kerjasama berlangsung awet dan lama? Berarti maintenance ya? Ya, reseller itu kan sebetulnya adalah mitra juga kan. Nah, kita juga harus memanusiakan mereka seperti itu. Mungkin secara berkala ya kita ada sistem atau program reward misalnya. Jika teman-teman reseller bisa mencapai omset tertentu, ada hadiahnya misalnya HP atau apa gitu kan. Atau hadiah-hadiah kecil lah gitu. Jadi yang kita kasih surprise mereka. Oh ini repeat ordernya sudah lebih dari 10 kali. Ketika dia repeat order yang ke-11, kita sisipkan misalnya ada pouch atau tas kecil cantik gitu kan. Kita kasih surprise saja ketika kirim barang itu disisipkan di dalam belanjaannya si reseller kita seperti itu. Jadi kita punya tolak ukur sendiri untuk kasih reward teman-teman reseller. Kemudian bikin grup reseller sendiri. Ya kita di sana ngobrol lah, diskusi, tapi bisa juga diskusinya itu di luar tema dari jualan, kan pusing ya kalau kita bahas jualan mulu gitu kan.
Ya, seperti itu. Atau bisa juga teman-teman reseller tersebut secara gratis ikut kelas saya misalnya gitu. Ya, boleh ya. Kan temannya Mas Tom, gampang aja. Mau Tapi ke kontak ke saya, Mas Tom, ke ketemu sayanya jangan manajernya gratis dulu. ya. Oh iya, ketemu manajemen Ya, dulu. ketemu manajernya dulu. Ya, ya. Manajernya dulu, Mbak Santi. Gitu. Oke, jadi ada gimmick-gimmick untuk maintenance itu ya. Kemudian tadi surprise-surprise yang diberikan. Nah, perlu juga mungkin ya Mas, kayak semacam ya itu tadi, memberikan knowledge, mengumpulkan mereka ya. Ya, Jadi tidak hanya sekedar networking, tapi ada value juga yang diberikan. Gitu Mbak Santi, betul. masih ingat nomornya Mas Tom nggak? Kalau nggak, berarti menghubungi manajernya ya. Di 081221509092. Terima kasih Atur, Mbak Mbak, atur. Santi. Terima kasih Mbak Santi. Nah ini ke Pak Ihendarto. Mm-mm. Tips memilih reseller yang baik bagaimana ya Pak? Tips memilih reseller yang baik, yang jualannya banyak. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi kan apa Hmm, namanya, memilih reseller itu sebetulnya tergantung dari kitanya. Kita bisa baik nggak gitu. Karena kita sebagai Oke. supplier itu juga harus punya sistem yang memudahkan reseller. Nah, karena apa? Karena nanti sebagian besar omset kita itu akan dibeli oleh mitra kita, dibeli oleh Hmm, reseller kita. Jadi misalnya 80% omset tuh dimakan oleh reseller, nah 20%-nya nanti kita sendiri sebagai supplier yang jual seperti itu. hmm. Jual secara retail. Nah, untuk memilih reseller yang baik ya tergantung treatment kita sih sebetulnya, karena reseller juga akan melihat supplier saya bagus nggak ya gitu. Nah, Ya. sebetulnya pertanyaannya harusnya tips memilih supplier yang baik gitu ya. Kalau reseller itu sangat acak sekali gitu. Kita nggak bisa mengontrol ini reseller bakal loyal atau tidak dan sebagainya. Hmm. Karena kebanyakan kalau levelnya masih supplier tuh biasanya mereka tuh palu gada, Mbak. Jadi Oh. bagaimana supaya mereka bisa loyal ke kita ya kembali ke Hmm. pertanyaannya Mbak Santi tadi. Nah, bagaimana kita Hmm. mentreatment mereka gitu, ya kan? Kalau Ya. kitanya sendiri ogah-ogahan menyapa reseller ya reseller juga akan ini ada produk lain yang lebih laris, dia akan pasti berpindah karena kebanyakan reseller itu palu gada, online shop gitu. Oh. Jadi Online dia shop tuh apapun biasanya dia palu jual gitu gada. ya. Betul, Hmm. betul. Yang lagi hit sekarang dia pasti akan jadi reseller gitu. Ya. Nah, kapan sebetulnya kita bisa menjadi supplier, Mas? Apakah harus barang kita terkenal dulu, atau memang kita karena sudah punya banyak stok produk, kita membuka reseller? Jadi sebetulnya kita mencari orang untuk menjadi reseller ya, Mas ya? Betul. Nah, kalau Hmm. kita yang penting tuh kita cukup jadi distributor aja. Jadi produknya juga bukan kita yang produksi, kita misalnya jadi Hmm. distributor besar gitu. Itu udah bisa Ya. jadi supplier kan. Intinya kan Hmm. seperti itu. Yang penting kita punya produk grosir yang banyak, kita bisa jadi reseller. Bisa jadi Iya, supplier kok reseller. supplier. Ya. Heeh. Ya. Mungkin Mbak Santi ada pengalaman karena tadi resellernya banyak ya, bisa share juga untuk memberikan Heeh. masukan, mungkin juga invest juga kepada teman-teman yang baru ini yang masih mau terjun ke dunia bisnis online. Ya karena memang tadi bisnis online ini sangat menarik sekali sehingga banyak orang yang pengen melakukan itu, apalagi didukung sekarang memang sudah eranya adalah era yang sudah online semuanya. Betul. Baik, sekarang ada Nina, selamat pagi. Saya di Salatiga. Banyak sekali industri kreatif di Salatiga dan termasuk saya juga membuat sebuah kerajinan untuk souvenir. Yang Mm-mm. saya ingin tanyakan adalah, kalau souvenir ini apakah bisa mudah di marketplace-kan atau mudah diolah sendiri, artinya dipasarkan sendiri, Pak? Terima kasih. Ya sebetulnya sulit ya jawabnya tuh sebenarnya tergantung dari kita ya. Souvenirnya Balik souvenir lagi. apa dulu ya kan? Ya. Apakah souvenir pernikahan, souvenir Mm-mm. wisuda, atau yang lainnya gitu. Ya sebetulnya semua barang itu bisa dijual di marketplace. Nah kemudian bagaimana selanjutnya? Ya kita harus punya ilmunya untuk seperti itu. Kemudian kita juga harus melihat tingkat persaingannya bagaimana, terutama di marketplace yang kita ikuti. Tingkat Mm. persaingan produk yang sejenis itu bagaimana. Itu juga harus kita amati seperti itu. Tapi intinya Ya. adalah semua produk bisa dijual lewat marketplace.
terutama produk fisik ya, terutama Iya, produk fisik seperti itu. yang kelihatan lah ya, yang bisa ditampilkan di Ya, suatu foto itu. Tapi jasa juga bisa kan, Mas? jasa Susah? belum nemu sih jasa di marketplace. Oh gitu ya. Heeh. Jadi agak memang butuh orang jadi ini apa gitu, masih banyak pertanyaan mungkin ya kalau jasa itu ya. Ya, Oke, baik. Nah, sementara kita menuju ke Tegal. Wah, ini sudah ada orang Tegal. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Apredio. Saya mendengarkan live streaming di Apredio di Tegal ini. Saya ini punya warung makan di mana-mana, warteg ya. wow. Nah, boleh dikasih masukan nggak Pak Tommy? Kalau misalnya warung saya itu dipromosikan, itu apakah sesuai dengan lokasi tempat atau seperti apa ya Pak? Karena saya pengen juga merambah ke catering yang bisa dipesan di mana-mana. Terima kasih Pak Didi. Ya, Makanannya. ini kita tentukan dulu, kita mau menjangkau nasional atau kota di seputaran tempat usaha tersebut ada gitu. Nah, kalau makanan atau catering sebaiknya kita hajar dulu kota di tempat kita berada. Jadi misalnya di Tegal nih. Nah, kita Ya. kuasai dulu di Tegal, ya kan? Habis itu kita mulai masuk ke kecamatan-kecamatannya. Nah, itu banyak sekali caranya sih. Yang pertama ya jelas ada apa namanya ojek online, itu paling tidak kita ada juga tercatat di sana gitu kan. Karena mereka juga otomatis mempromosikan kita. Kemudian kita bisa menggunakan sosial media, itu udah pasti untuk apa namanya promosi, karena lokalan itu sebetulnya jauh lebih mudah sebetulnya. Iya. Kemudian setelah itu kita ada yang namanya nanti Google My Business atau Google Business Go. Itu adalah sarana atau media yang paling enak banget kalau kita jualannya lokal. Terus ada Google marketplace My Business Facebook, apa Mas? ya Google My Business. Oh, oke, ya. Di Play Store ada kok, di Play Store sudah ada gitu. Jadi kita tinggal daftarkan aja, tapi ya itu tetap butuh posting ya di sana. Kemudian yang berikutnya kita bisa memanfaatkan Facebook Marketplace. Facebook Marketplace itu sangat keren kalau untuk urusan jualan lokal. Jadi kita jualannya mau di seputaran Tegal aja, Tegal dan kecamatannya itu bisa banget, itu enak banget di situ. Tapi ya butuh apa namanya konsisten posting juga di sana. Ini masih dari Pak Didi nih. Apakah perlu saya meng-hire orang khusus di IT untuk bisa menggarap saya ke dunia yang maya ini, Pak? Terima kasih. Ya, dilihat dari kebutuhannya dulu, Pak. Jadi kalau misalnya kita sebagai owner tidak mampu handle sendiri, ya silahkan boleh hire. Yang penting ketika rekrut orang ini tugasnya harus jelas. Kamu melakukan A, B, C, D setiap hari. Kemudian tolak ukurnya seperti apa? Nah, kalau tolak ukurnya transaksi di awal mungkin agak sulit ya untuk apa namanya untuk mengevaluasi. Paling tidak kunjungan ke media-media yang kita upload, kita posting itu semakin rame lah seperti itu dulu. Ya karena kalau semakin rame nanti bisa jadi berimbas ke transaksi atau kunjungan ke dalam warungnya. Nah sebenarnya warung tuh enak ya. Misalnya setiap ada orang yang datang ke warung, kalau misalnya kamu kasih testimoni atau review warung saya melalui Google My Business, gratis es teh misalnya kayak gitu. Nah, sehingga kan kita punya banyak testimoni langsung tuh. Nah, kamu tinggal tunjukin reviewmu ke kasir, kamu akan mendapatkan es teh gratis seperti itu. Dan ini banyak dilakukan teman-teman seperti itu yang punya warung ya. Iya, jadi silakan Pak Didi ini optimalkan saja Google My Business ini ya untuk bisa membuat orang semakin tahu. Nah tadi kalau mau meng-hire seseorang, Pak Didi paham dulu, jadi nggak pasrah bongkoan. Biasanya kan gitu Mas, orang suka, karena saya nggak mudeng, jadi pokoknya terserah lah gitu. Nah ini yang harus jelas ya, ini bisnis Pak. Iya harus jelas itu tugas hariannya ngapain aja gitu. Jadi sampai hasilnya ya, reportnya kita lihat dari dia sudah posting, kemudian apa yang didapat tadi yang sudah dikasih masukan sama Mas Tom adalah kunjungan ke laman itu aja menjadi salah satu catatan.
Iya Jadi betul. orang Salah sudah satunya semakin itu. banyak tahu. Gitu Pak Didi ya, atau mau meng-hire siapa? Kita punya banyak orang juga. Nanti saya rekomendasikan. Jualan lagi. Oh jasa itu Mas. Oke. Nina balik lagi dari Salatiga. Pak Mm-mm. Tom, menurut Pak Tom, apakah perlu saya juga bersinergi? Ini saya adalah souvenir untuk pengantin, bersinergi dengan pengrias, kemudian juga dengan penyedia undangan dan lain-lain. Menurut Pak Tom bagaimana? Ya bisa juga seperti itu. Jadi biasanya kan kalau pengantin itu kan satu paket ya. Jadi kita sebenarnya bisa saling bantu sih. Misalnya kita jualan souvenir, ada yang datang, ya, kamu sudah punya perias belum? Saya sudah ada kenalan bagus nih perias gitu kan. Ya nanti tinggal cincai lah komisi-komisinya kayak gitu. Jadi sebetulnya teman-teman yang bergerak di bidang pernikahan itu bisa saling silang gitu. Jadi kayak saya juga punya kawan yang udah lama di bidang dekorasi pernikahan itu, ya dia punya paket kan. Nah yang dia ambil juga periasnya nanti temennya sendiri, yang fotografer juga temennya sendiri, dan catering gitu kan temennya sendiri juga. Jadi akhirnya mereka punya koalisi yang cukup tangguh gitu. Oke. Baik, ini Mbak Santi nih, Mas. Terima kasih atas sarannya, Mas Tom. Tenang, nanti panen raya dikirimin alpukat. Santi tunggu, Siap, Mbak. siap. Baik. Nah, ini Mbak Santi juga sharing. Pertama, saya buka usaha tujuan saya yaitu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan ternyata benar. Teman-teman kantor dulu juga banyak yang jadi reseller. Diawali dengan orang yang kita kenal dulu saja, lalu kalau kita menjaga kualitas, menjaga komunikasi, reseller juga akan tetap baik sama kita. Nah, itu tadi. Betul. Oke, sekarang ada MZ Zahid. Boleh tahu nggak nama toko online-nya Mas Tommy? Mas, silakan. Kalau toko online saya nggak punya. Silahkan buka aja tommyarnovans.com aja. Oke. Di situ bisa tahu seperti apa Mas Tom dan mungkin produk-produk yang pernah di coach sama Mas Tom juga ya Mas ya. Betul. Oke, silahkan saja MZ. Boleh kalau kamu punya produk, bagaimana pengen membuat produk itu gampang diterima di pasaran melalui bisnis online, bisa menghubungi Mas Tom. Di situ ada kontaknya ya. Baik, Mas. Ini ada Ibu Lestari. Selamat pagi, Mbak Santi. Jadi tulisannya L-nya pakai 1 tapi Lestari. Gaul juga Ibu. Pertanyaan saya ke Pak Tommy adalah, saya ini orang gaptek Pak, tapi saya dengar cerita tentang teman-teman di online, saya suka banget bisnis online itu, tapi saya belum pernah melakukan itu. Kira-kira kalau ibu rumah tangga yang suka masak, apa yang bisa saya optimalkan ya? Ibu Lestari. Oke. Suka masak. Ibu Lestari, gaptek itu kan cuman kondisi yang tidak abadi. Nah, tinggal nanti pilihannya kita akan mau selalu gaptek terus atau tidak. Dan banyak sekali sekarang di masa pandemi terutama terjadi peningkatan ibu-ibu atau emak-emak yang jadi jago jualan di online. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu Lestari ini adalah kuat dimasak, silahkan didaftarkan aja Bu. Jadi misalnya saya paling kuat bikin sop buntut atau apa. Jadi kita punya ciri khas dulu nih masakan kita gitu kan. Nah setelah benar-benar nanti bisa melayani orang, langsung daftar aja ke GrabFood sama GoFood aja. Jadi modalnya cuma dari dapur aja Bu. Ibu Lestari tidak perlu buka restoran. Jadi cuman daftarkan aja ke GrabFood sama GoFood. Kemudian menu masakan apa yang akan menjadi andalan. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman yang cuma modal dapur, dia ke ojol, itu banyak juga yang menerima orderan. Nah seperti itu aja mulainya Bu. Kemudian nanti kalau sudah berkembang, sudah punya tim yang bantu masak dan sebagainya, diperluas menjadi catering misalnya, seperti itu. Itu Bu. Namanya Dapur Lestari bagus loh Bu. Ya. Mas Ihendarto kembali lagi nanya, cara biar toko online kita diketahui banyak orang dan banyak yang beli bagaimana ini Coach? Ya berarti kita harus kasih tahu ke orang-orang juga dong, ya kan?
Misalnya saya punya toko di marketplace gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Ya kasih tahu orang-orang kalau saya punya produk di sini. Caranya bagaimana? Misalnya dengan membuat WA status. Ya kan, WA status kita kasih tahu, loh saya jualan produk A, silahkan kalau mau belanja silahkan pilih di mana, mau di marketplace mana, seperti itu. Jadi intinya setelah kita buat toko di marketplace, misalnya kita jualan lewat marketplace ya, kita buat toko di marketplace ya kasih tahu orang-orang gitu. Ya, itu kan sama dengan kita misalnya sudah saya sewa ruko, kemudian saya bikin papan nama gitu kan, rukonya saya isi produk, tapi diem aja gitu. Saya cuman setiap pagi buka, terus duduk di situ nunggu orang datang. Kita nggak pernah ngasih tahu orang kalau saya buka usaha gitu ya, sama aja orang nggak akan datang. Nah itu sama dengan halnya di online. Kalian juga sama, saya punya Facebook, punya Instagram, punya apa ya kasih tahu minimal ke teman-teman dulu seperti itu. Iya. Dan ini mungkin menjadi sebuah tagline diri juga bisa ya di WA kita dan di mana-mana. Itu bawah itu bisa jadi status yang abadi gitu Pak. Betul sekali. Baik Pak Hendra, terima kasih. Mbak Santi Lala ini hebat banget hari ini, memang punya waktu banyak untuk sharing dengan kita nih Mas. Kita masih bicara soal alpukat, produk beliau Alpukat Mentega. Foto bagus banget, endorse bagus-bagus, pas sampai di reseller ternyata barang buruk banget. Halus di luar, hitam-hitam di dalam. Kemudian itu semua cara mendapatkan reseller yang baik dari kitanya yang harus baik dan menjaga kualitas. Iya betul. Iya, betul. Nah, ada Erman Budiono. Halo Om. Wah, ini ada dari Sidoarjo ini. Oh, Sidoarjo Jawa Timur. Ya, apa rek? Beliaunya juragan atap baja ringan. Wah, ini sekarang sudah musim ya atap baja ringan. Mas, kita akan kembali lagi menegaskan bahwa e-commerce dengan marketplace itu beda ya Mas ya? Beda. Walaupun dunianya sama-sama menggunakan internet, tetapi ini adalah sebutan yang orang salah kaprah menyebutnya ya, karena itu kita luruskan saja. Tadi yang disebut e-commerce juga itu sebetulnya transfer antar bank, kita akan mengirim uang, itu sudah termasuk bagian itu ya. Saya belanja pakai OVO, pakai Dana atau apa itu adalah e-commerce. E-commerce, oke. Baik, kalau marketplace itu tadi ya ada Shopee, salah satu bentuk ya. Salah satu bentuk dari proses e-commerce. Betul. Baik, terima kasih. Hari ini banyak sekali yang bertanya dan juga memberikan advice pengalamannya. Terima kasih, kita berikan penghargaan untuk Mbak Santi Lala Rendra mendapatkan giveaway dari Coca-Cola biskuit halal. Nanti bisa menghubungi Apredio ya, atau nanti kita akan DM Anda. Kemudian juga Mas I Hendarto. Dan juga Pak Didi yang ada di Tegal, Pak. Hati-hati. Pak Didi boleh nanti kalau nanya-nanya mana sih tenaga ahli yang di situ, kita akan share ke Mas Tom untuk bisa memberikan gambaran-gambaran ya. Terima kasih sekali lagi, 3 orang ini berhak mendapatkan giveaway dari biskuit Coca-Cola, dan kita ketemu lagi minggu depan Mas. Kita akan cari wangsit dulu ya. Kita akan cari wangsit. Topik apa yang akan kita bahas. Thank you Mas Tom, sukses selalu dan sehat selalu ya. Thank you. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan guru kita Mas Tommy Arnovan yang praktisi bisnis online yang sudah memberikan banyak gambaran bagaimana kita bisa melakukan bisnis online yang saat ini memang menjadi salah satu jalan ya bagaimana kita menjemput rezeki. Dan kita ketemu lagi dalam Market Corner berikutnya Senin depan, jangan lupa jam 10:15. Saya Santi Rosalia. Selamat siang, sukses untuk Anda dari Apredio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.